Nazar Podcast untuk perdana nih format video. Biasanya kita di audio format gitu ya. Dan mumpung Spotify juga udah bisa ini ya, udah bisa video format streaming, jadi ya ini gue coba pakai format video supaya nanti juga bisa ditaruh di YouTube lah. Dan gue kedatangan teman gue dari Medan. Dia sebenarnya udah lama tinggal di Jakarta tapi sekarang lagi menetap di Medan. Thank you udah datang, Bung Andreas Simare-Mare. Dan dulu kalau nggak salah podcast Narazer di 2019 atau 2018, Andreas sebagai teman bincang gue juga ngomongin Batak milenial. Dan itu gue kasih tajuk Batak milenial chapter 2 gitu. Dan itu udah lama banget ya. Sekarang akhirnya gue bisa ngobrol lagi podcast bareng Andre ya. Dan mudah-mudahan ini bisa ya bisa continuous lah ya di beberapa kesempatan. Dan thank you banget ya. Dan kebetulan Andre juga ada kegiatan juga di Jakarta, dan Andre sekarang juga aktif di dunia konten kreator juga ya. Betul, kita ada komunitas konten kreator Medan gitu. Itu anggotanya sudah 80 orang lah yang 80 orang. siap untuk Aktif ya, ikutin aktif banget. project-project yang di Medan. Iya. Nah, kita sekarang pengen ngomongin yang gak jauh-jauh dari ya lu juga sih, dari Medan ya gitu. Mungkin gua akan lebih menyoroti apa kabar nih Medan gitu ya, apa kabar Medan nih, Medan udah kayak gimana nih sekarang nih gitu ya. Oke. Gue terakhir ke Medan itu 2020 sebelum COVID. Iya. Bulan Februari, Maretnya mulai inilah, mulai pandemi gitu ya, pandemi. Dan sebenarnya Medan ya mungkin yang sekilas yang gue lihat sih ya fine-fine aja, cuman kan seluk beluk the real Medan itu kan gue nggak pernah jamah ya, karena gue lebih banyak berkutat kalau kadang lebih sering di kebun sawit keluarga gitu kan. Dan itu juga gue di YouTube-nya Narazir gue sempat ada dokumentasiin lagi di kebun gitu, di kebun sawit pas terakhir kali gue kesana Februari 2020. Dan dan kebanyakan situ. Terus kalau di Medan itu kebanyakan cuman 2 hari, 3 hari atau 5 hari paling lama gitu. Dan not much lah, nggak begitu banyak yang gua explore lah gitu. Nah, gue pengen tahu nih kalau Andre kan, Bung Andre ini kan Bang Andre. Kalau Bung biasanya orang timur ya. Bro lah, bro. Bro. Universal kita tuh bro kalau Tapi Jakarta. kalau orang Medan cocoknya paling Bang Andre. Bang. Kita anak Medan tuh kalau manggil cowoknya bang. Iya. Mau tua mau muda, kalau ceweknya kakak. Kakak ya. Kak. Nah itu gimana kalau, karena gue kadang-kadang agak-agak prihatin gitu ya kalau apa yang viral di medsos tuh di Medan tuh, yang viral tuh yang negatif gitu, jarang ada yang positif. Paling yang positif dari Medan tuh yang terkenal ya yang terkenal makanan-makanannya, kulinernya gitu, duren atau apa, jeruk Medan, ikan teri, apa cemilan segala macam. Dan cuman di luar kuliner, di luar makanan tuh kayaknya Medan itu agak susah gitu bersaing sama kota-kota lain gitu ya. Dan kayaknya segitu-segitu aja gitu. Dan dulu ya dibangga-banggain kota Medan tuh zaman dulu tuh cuman itu aja, kota terbesar ketiga di Indonesia gitu. Sekarang udah nggak nomor 3 lagi gitu. Dan ngapain, dan kayaknya nggak perlu dibanggain juga terbesar. Kalau terbesar tapi berantakan kan percuma juga gitu. Dan sekarang mungkin yang terbesar ketiga mungkin Surabaya, karena yang terbesar kedua mungkin Bandung kali ya. Bandung kan lebih padat ya gua rasa lebih padat daripada Surabaya dan lebih padat daripada Medan. Mungkin nanti IKN bro yang nomor 1, Buset, padat maksudnya. ibu kota. Oh, kalau kan Dimana-mana kan ibu kota pasti terbesar. Maksudnya yang terbesar itu kan maksudnya jumlah penduduknya besar, Oh, I see. ekonominya besar gitu. Tapi kalau luas wilayah ya ya konteksnya agak beda lah gitu. Atau kalau modern ya mungkin kalau kota paling modern, nah itu beda lagi tuh nanti skalanya kan. Kalau kota paling modern kota apa, mungkin kalau sekarang tetap Jakarta gitu ya, tapi mungkin kota paling modern
BSD. Sebenarnya Medan tuh udah dapat predikat baru. Apa tuh? Bukan baru sih, udah lama juga. Oh, The Gotham City. oh. Exactly. Kotanya kriminal. Gotham City. Uncle Joe yang orang Amerika yang lama kerja di Indonesia kan, itu aja yang kasih julukan aja Gotham City kan. Gotham City. Uncle Joe kan. Betul. Ada saya nggak punya Batman gitu ya. Saya nggak ada Batman-nya, cuman ada itunya doang, kriminal itu. Kriminal. Kalau ada Batman-nya jauh lebih lengkap, jadi keren. Batman-nya pensiun di situ, auto pensiun. Jadi nggak berlaku dia di situ menjadi hero, nggak ada. Nah, oh ya, yang gua sering lihat di medsos yang negatif itu, yang belakang tuh yaitu yang nyuri besi tua, apa aja dicuri gitu kan. Iya. Pagar berjalan gitu. Apa sih sampai besi gitu dicuri tuh, ada nyari apa sih sampai segitunya mencuri itu, sampai besi tua, apa barang-barang yang kita lihat kayaknya rongsokan dan hampir nggak guna juga kalau diambil. Apa ya biasanya, kenapa tuh? Oke. Bentar ya, aku introduksi dulu ya. Oh iya, boleh. Perkenalan lagi. Nama aku Andreas Mare. Jadi sebelum ke Jakarta itu tahun 2003 itu gua tuh aku nih ngomongin Pak. Ya, slow, gampang. Karena setahun ini aku di Medan. Ya, aku aja boleh. Jadi logatnya balik lagi ke Medan. Jadi kita susah nih mau logat Jakarta atau logat Medan aku pakai sekarang gitu kan. Oke, singkat cerita, 2003 aku kuliah di Jakarta. 20 tahun lebih nggak pulang ke Medan. Sebenarnya asli Medan, gua anak Medan asli. Nah, kenapa gua pulang ke Medan setahun kemarin? Karena gua di Jawa itu sudah berkutat semua bisnis, udah gue coba segala usaha lah, mau cari cuan apapun, intinya gue udah dapat ilmu gitu. Gue pengen pulang ke Medan itu, gue share ilmu gue ini ya, tidaknya walaupun tidak terlalu banyak membangun generasi anak muda Medan sekarang, setidaknya gue ada usaha lah dengan membentuk satu komunitas baru, komunitas kreator Medan. Nah, itu memang sudah berjalan dalam setahun ini. Sebenarnya bukan di Medan, di Siantar. Yang pertama kali gue mau rintis 2023 itu di kota Pematang Siantar. Dan itu membernya ada ratusan, dan gue percaya satu orang di situ. Nah, di Medan ya belum. Sebenarnya gue pulang Medan kemarin, pertama yang gue rintis itu di Medan. Tapi gue ngelihat perbedaan jauh dari zaman gua 2003 ke 2024 ini. Anak muda zaman sekarang di Medan itu sebenarnya nggak banyak berubah, tapi semakin lebih parah. Nah, terkait dengan pertanyaan Bro Joro ya, kenapa sih anak Medan itu sampai bawa pagar, dijual besi-besinya lah apa kemana? Dan banyak yang mengatakan orang Medan itu mereka ngejual itu untuk demi, ya kita nggak bisa sebut di sini, cuman narkoba gitu loh. Dengan harga 50.000 mereka udah dapat satu saset. Dan bukan gua ya, maksudnya intinya anak-anak di sana kebanyakan pengangguran. Kenapa gua bisa bilang gitu? Yang merantau itu udah pada pergi semua, ninggalin kota Medan. Tinggalin di Medan itu yang malas-malasnya, yang pengangguran. Tapi nggak semua sih. Banyak yang bertahan dan banyak yang mencoba untuk mengedukasikan generasi kita yang di Medan ini gitu. Nah, ada juga banyak teman-teman gua di Medan tuh influencer, banyak udah aku kenal yang dari segi stand up comedy juga banyak, ada yang dari Sorry, gue potong. Yang stand up comedy siapa namanya tuh? Yang gondrong tinggi tuh? Oh, Ilham Abai. Abai. Gue udah pernah kerjasama sama dia lah. Iya. Di saat itu pun di Siantar awal-awal. Itu di Siantar ya? Di Siantar. Oh, pasti. 2022 akhir tahun 2023 berarti ya. Iya benar, setahun yang lalu. Nah, gue membuat satu event stand up comedy plus ya acara-acara akhir tahun lah. Sebenarnya bisa lebih berjalan dengan bagus, cuman ya itu intinya gue nyari tim itu nggak dapat bro. Nggak seperti yang kayak kita di Jakarta ini, di Pulau Jawa inilah. Mindset kita tuh open minded kan, lebih enak gitu. Kita mencoba membuat satu event, masing-masing dari kita ini udah paham. Beda sama yang di Medan. Kalau kita edukasi anak Medan, sebenarnya mereka kreatif.
jago-jago bikin konten, ide-idenya pun ya, apalagi daya tarik Medan itu kan logat. Nah, gue balik ke Medan dalam 3 bulan, logat Medan gue udah balik. Nah, balik yang ke Jakarta ini ya beradaptasi lagi gitu, cara kita bergaul sama orang Jakarta, Sepulau Jawa inilah beda-beda, dan memang itu beradaptasi itu nggak cepet lah. Nah, jadi memang gue sih berharap juga, memang cita-cita gue pulang ke Medan untuk berbagi pengalaman gue di Jawa ini. Seluruh kota Jawa ini sudah gue jalanin, semua kota lu sebut satu aja teman gue ada, dan itu mau bisnis apapun gue bisa nyari. Nah, intinya satu raja terakhir yang belum, kota Medan. Kenapa kota Medan nggak berhasil gue? Itu dulu. Itu pertanyaan besar sama gue gitu. Gue bukannya orang terlalu sukses gitu. Gue cuman lebih pengennya kita yang kebanyakan orang Batak kan di Medan, Sumatera Utara. Itu kan ibarat kata kan kampung halaman kita, bro. Ya. Aku pengennya itu memang janganlah kita melupakan kampung halaman kita. Setidaknya kita berhasil di tanah orang lain, apa di negeri orang, apa di pulau yang berbeda, kita jangan lupa untuk berkontribusi di kampung halaman kita. Oke, mungkin Bro Joro di sini kan lahirnya Jakarta. Nah, gue memang lahirnya gue di Kisaran, Asahan, Sumatera Utara juga. Nah, gue pengennya itu memang ada yang gue bawa dari Jawa ini ke Medan gitu, pengen gitu. Dan berjalan memang dari setahun yang kemarin. Akhirnya gue dapat juga tim di Medan. Ketimbang tim Siantar itu udah berjalan, mereka ada agensi sendiri gitu. Kalau di dunia digital marketing itu kan ada ibarat kata istilahnya social media handling, ada digital marketing, itu yang produk-produk yang kita viralkan, yang kita endorse, kita cari talent. Social media campaign gitu. Social media campaign lah, itu kan berhubungan dengan teman-teman kita di Medan. Kalau bahasa Medannya adik-adikan. Kalau di sini mungkin tim kreatif. Kita nggak pakai tim kreatif kata-kata itu. Adik-adikan. Mau cewek, mau cowok, mau lebih tua, tetap dipanggilnya adik-adikan kita. Ibarat kata kalau di Jakarta anak buah. Kamu kan gak enak didengar kan, tapi kalau kita bilang adik-adikan, tim kita lah gitu kan. Itu istilah Medannya. Perhalus. Banyak sekarang perubahan bahasa-bahasa itu juga yang gue dapat di Medan setahun kemarin. Yang sampai sekarang gue juga nggak tahu artinya apa. Banyak banget. Adalah istilah kata buat cewek-cewek nakal lah, lupa gue tuh apa tuh. Kalau di Barges. Jakarta kan apa? Barges lu tau? Enggak. Kalau di Jakarta kan cabe-cabean. Nah, kalau di sini bispak lah ibarat kata gitu kan. Nah di sana udah barges. Nah gue bingung tuh dari mana mereka Bahasa apa itu? kata-kata itu bisa dapat. Itu ibaratnya cewek-cewek bandel gitu. Yang di sini kan kayak dibilang apa, di Tangerang ya, gue pernah di Tangerang ya, ibarat kata kan kita banyak orang buruh bekerja di pabrik. Nah, yang begitu-begitu disebut dengan apa ya, lumayan staycation. Nah, wanita staycation ya, itu udah paham lah, ada ceritanya kan gitu. Orang mau melakukan apapun ya demi mencari keuntungan sendiri gitu, atau keinginan untuk membeli sesuatu, jalan pintas lah. Nah sebenarnya sama aja sebenarnya kota-kota kita yang sama di kota Medan, cuman aku lihat tingkat kriminalitasnya di Medan itu lebih tinggi. Iya. Ada satu film, tadi aku udah cerita sama Joro. Film ini khusus dibuat dengan kondisi anak-anak muda Medan. Judulnya tuh Negeri Para Ketua. Jadi ini filmnya menceritakan tentang jadi promosi ya filmnya ya, walaupun kok di-endorse. Film ini menceritakan banyak sekali suku-suku ras yang ada di Medan. Gue bisa sebut orang India, kita sebut orang Madras, orang Chinese, Hokkien. Jumpa lagi orang Batak, tambah lagi orang Melayu, itu ngumpul. Dan mereka kadang-kadang bisa dekat, bisa juga bergesekan, bisa ribut. Nah, di film itu menceritakan hal itu, dan memang kondisinya seperti itu dari dulu. Nah, gue pengennya sih memang adalah peningkatan nanti, siapa tahu ada pemerintah kota Medannya atau gubernur yang baru nanti, siapa yang terpilih,
bisalah membuatkan satu solusi untuk hal ini gitu. Nah, gue siap dukung apapun itu, mau siapapun gubernur itu, mau siapapun agamanya, wali kotanya, wali siapapun. kotanya. Nah, kita nih bukan mau ngancurin Medan, enggak. Bahkan kalau bisa Zoro pulang ke Medan, ya kita berkontribusi aja gitu. Tidak ada niat untuk mencampur tangan. Nah, lu anak Medan, lu anak Jakarta, gosong sok tau lah Medan ini bung katanya itu kan. Suku ini, suku itu. Itu nggak berlaku lagi men. Kalau Harapannya bisa, ya. lu belum jumpa sama namanya orang bule. Apa namanya perdagangan bebas kan semua bisa datang gitu. Itu kan kita lagi menghadapi hal itu. Bahkan kita nanti suatu saat bisa menghilang gitu dari apa namanya suku inilah agama ini. Aku gambarnya seperti itu bro. Jadi ibarat kata ya kita ready lah daripada kita jadi sampah masyarakat, nggak dibutuhkan di mana-mana, nggak bisa dipakai. Mulai aja, karena aku juga di sana itu udah mencoba mulai lah sekeras mungkin. Anak muda di Medan, please sadar Glenn, masih panjang. Medan itu bukan Medan doang, Indonesia itu lebih luas dari Medan, itu aja. Nah, harus lebih berkembang lah. Bukan kalian yang punya Medan itu enggak. Medan itu satu Indonesia bisa punya, bisa datang ke situ. Jadi jangan kalian larang-larang kan gitu. Nah itu pengennya. Silahkan kalau kalian ke Jakarta juga boleh, gak ada yang larang kan, gitu kan. Mau kalian bawa logat kalian di Medan itu ya silahkan di Jakarta sana, tapi nggak kepake. Kalian harus beradaptasi gitu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul, kalian harus bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan kalian yang nanti merantau itu. Nggak harus di Pulau Jawa, Kalimantan, atau di mana. Kalau kalian pakai cara kalian yang di Medan, gue udah coba, nggak berlaku kan. Itu sih dari gue. Mungkin lu ada pertanyaan lain boleh. Ya mungkin maksudnya, mungkin ya gue nggak tahu ya, mungkin yang arti pesan yang dimaksud Andre juga adalah kita tuh orang sebagai anak-anak Medan, orang lokal Medan itu, kalian jangan merasa kalian udah bisa udah lebih hebat atau sama hebatnya dengan orang-orang lain di kota-kota lain gitu. Jangan berpikir begitu. Jadi maksudnya be humble dan cobalah belajar satu sama lain. Jangan merasa udah keren, udah bagus, udah berkualitas, padahal kalian masih jauh. Banyak yang harus kalian capai, masih jauh perjalanan kalian segala macam kan. Betul. Dan sebenarnya yang kayak kita juga sempat cerita, dan itu fakta terjadi mana-mana. Orang-orang yang awalnya dari Medan merantau ke Jakarta atau merantau ke Pulau Jawa gitu ya, itu intinya kalau mereka itu mau mengikuti gaya hidup, budaya, dan mengikuti standar yang ada di Jakarta, apa di Jogja atau di Bandung, manapun itu, kalau mereka mau ngikutin dan mereka survive dan mereka bisa keep up, akhirnya mereka bisa sukses juga gitu kan. Ya contoh paling gampang dunia entertainment lah, yang nggak terlalu jauh gapnya dengan dunia content creator, dunia entertainment. Film agak lain. Itu empat-empatnya 3 itu perantau dari Sumatera Utara semua kan. Betul. Indra Jegel, Melayu dari Binjai. Si Oki Rengga, orang Langkat. Iya. Terus si Benedion Raja Guguk, Iya. orang dari Tebing Tinggi, tapi dia kampungnya di inilah Dolok Sanggul, tapi pindah-pindah lah karena waktu zaman ketika GAM dulu kan. Iya. Nah, jadi cuma si Boris doang yang dari Bandung lah, yang mungkin masih dari Jawa lah, besar dan dididik di Jawa, tapi mereka sukses gitu. Dan teman-teman gue juga banyak kan, kita punya teman juga lah, kita kenal lah, dia kerja di perusahaan NGO internasional, dia juga dari Medan kan, dari Sidikalang, dari Medan gitu, dan dia sukses juga di sini. Tapi dia ya maksudnya percaya diri itu penting ya, confidence itu penting, tapi jangan jadi overconfidence yang bikin kita jadi kayak bragging, sombong gitu kan, jadi kayak merasa arogan. Nah itu mungkin arogan ini yang kayaknya dan gue, ini gue cerita sedikit pengalaman ya. Biasanya gue kalau ke Medan, gue tuh selalu mencoba humble ya, selalu pengen dengar orang-orang Medan,
cerita gitu ya. Gue tuh kadang nge-treat mereka tuh kayak gue ketemu orang-orang Tangerang, orang Depok, apa orang-orang di Jawa sini lah. Tapi once gue ngobrol sama mereka, itu kadang-kadang tuh mereka pengen tuh nunjukin kehebatan mereka di depan gue gitu. Kalau di Medan begini. Ini. Pas dia tahu gue tuh dari Jakarta. Pas dia tahu gue jadi nggak apa-apa sih kalau mereka pengen, tapi yang pas mereka apa yang mereka pertontonkan dan pamerkan ke kehebatan atau kebolehan, kalau istilah orang Melayu atau orang Malaysia bilang kebolehannya orang-orang apa yang ada di Medan gitu kan, banggain Medan itu, gue dalam hati ya, gue kan orangnya nggak enakan ya, gue orangnya kan nggak belak-belakan banget lah kalau ketemu orang baru gue kenal, tapi gue dalam hati kayak yang lu pamerin itu sebenarnya biasa aja sih. Dan bahkan mungkin sesuatu yang nggak istimewa juga sama sekali di Jawa gitu. Jadi ya gitu. Lain cerita misalkan orang Jepang atau orang Amerika atau orang Singapura memamerkan kebolehan mereka, kita agak jiper ya, kayak oh iya kayaknya masih lebih hebat mereka nih gitu ya. Tapi kalau ternyata nggak lebih hebat, bahkan masih di bawah, kan kadang-kadang jadi lucu, jadi kayak malah jadi bahan tertawaan kita juga orang Jakarta gitu kan. Kadang-kadang ya ampun, lu belum ngapa-ngapain aja sombongnya udah selangit gitu kan. Prestasi lu belum ada apa-apa, atau memamerin prestasi orang Medan itu belum ada apa-apanya gitu kan. Dan kita baru Medan itu di nasional aja belum tentu bersaing, apalagi di internasional yang tadi lu bilang. Ini dunia global itu udah hampir gak ada sekat-sekat, gak ada batas, apalagi karena era internet ya. Jadi ya, tapi sebenarnya kalian punya potensi, asal menurut gue tuh orang Medan tuh punya potensi yang bagus, asal mereka jangan sombong. dan mau menyerap ilmu orang, dan mau terbuka, mau dengerin orang, dan ya mau belajar lah gitu ya. Ya maksudnya kalau lu kritis boleh, tapi kalau misalnya kita kritis ngasih saran, tapi kalau saran lu nggak ada gunanya, buat apa gitu kan. Kalau saran lu tuh solusinya nggak works, ya buat apa lu menuntut orang untuk ngikutin gaya lu atau standar lu gitu. Itu sih. Jadi ya kayak Indra Jegel, Oki Rengga, Benedion, terus misalkan yang orang-orang Gita, Lolok yang orang-orang komedi, itu kan mereka, kenapa mereka sukses? Karena mereka mau nurut sutradara di Jakarta, mau nurutin produser yang di Jakarta, mau dengerin senior mereka yang orang-orang Jakarta, orang Jawa, mau gitu. diarahin. Jadi mereka mau dibentuk nggak keras gitu, nggak mau ya gitu kan. Istilahnya lu tuh bukan dari Amerika, lu bukan dari Eropa, bukan dari Jepang atau Jerman yang udah punya kualitas dunia gitu. Lu masih gitu loh. Ya lu nggak ada bedanya sama orang dari Aceh, apa orang dari Kalimantan Barat, apa orang dari Maluku, hampir nggak ada bedanya. Cuman lu lebih modern aja di era 80-an 90-an gitu. Iya, betul. Dan gue ngelihat Medan itu sempat stuck di era 2000-an awal tuh stuck. Baru agak berkembang lagi gue lihat ya 2013 ke atas semenjak ada Kuala Namu lah gitu. Nah, menurut lo 2000 itu stuck gara-gara apa? Nggak tahu, karena waktu itu gue SD ya. Gue tuh kayak kaget, gue kayak dulu pas gue ninggalin Medan, gue kan dulu pernah tinggal di Medan juga kan, waktu kecil masih TK gitu. Gue soalnya di Medan tuh 2003 gue tinggalin, berarti 2000 gue rasain. 2000 ngerasain ya. Jadi gue tahun 2000 tuh gue ngeliat gini, gue tuh merasa dulu Medan sama Jakarta tuh nggak terlalu banyak beda infrastruktur. Bedanya kalau di Jakarta tuh gedung-gedung tinggi semua. Betul. Di Medan gedung-gedungnya pendek. Oke. Tapi pas gue ngeliat segala mau jalan aspal, trotoar, lampu penerangan, itu gue dulu perhatiin, gue penggemar pengamat yang kayak gitu sampai kayak pusat belanja atau apa, pasar apa, itu ya ampun beda banget, jomplang banget sama Jakarta ya gitu. Gue waktu itu ngeliat gitu, jadi kayak gue tuh merasa kayak harusnya Medan bisa dong lu kejar lagi itu, keep up, jangan terlalu jauh gapnya gitu. Ya, itu gue perbanding waktu itu. Dan kayak misalkan mobilnya masih jadul semua dulu ya. Kalau kan istilahnya car oriented lah ya, zaman dulu car oriented beda. Kalau sekarang gue kan public transport oriented, cuman gue ngeliat car oriented juga, gue ngeliat mobil masih jadul gitu kan. Misalkan ya dulu Jakarta masih tapi mungkin wajar karena dulu
masih efek krisis ekonomi ya. Kan 99, 2000, 2001 masih efek Krismon kan. Dan waktu itu Indonesia hampir pecah juga kan. Yang ada Aceh, Papua, apa segala macam. Nah, cuman mungkin sejak menurut gua abis itu balik lagi ke Medan tuh 2012 juga nggak terlalu signifikan perkembangannya, nggak terlalu 2009 sama 2012 nggak terlalu signifikan, tapi semenjak Kuala Namu dibangun dan beroperasi dan Kuala Namu jadi bandara Indonesia yang pertama kali punya kereta airport to city gitu. Di situ kayaknya agak mulai cepat, mulai agak bergerak lah perkembangan ekonominya sekilas dari penglihatan mata gue aja. Ya tapi gue bisa kan ada yang keliru, cuman ya itulah kurang lebih gitu sih. Menurut lu gimana? Ada kalau gue sih komentar? lebih gue pengennya mengcounter pendapat lo. Ya, yang bagian ada mana? yang benarnya dan aku rasa sih ada salahnya juga, bro. 2000 itu gue merasakan disitulah anak-anak Medan itu yang betul-betul terdidik. Dan pola kita sekolah banyak yang berhasil yang merantau ke Jawa kemana itu rata-rata anak 2000. Ibarat kata ya milenial lah zaman kita, generasi kita dulu. Gue bisa mengatakan itu kenapa? Sorry, itu mereka di umur-umur berapa berarti, yang rentang umur-umur berapa? Kalau gue dulu 2000 itu di kelas 1 SMA. Gue lulus SMA 2003. Oke. Di sekolah Immanuel lah, di Medan juga. Itu sekolah gue itu semi militer, men. Rambut lu bisa dijambak, lu botak. Wajib botak. Dijambak sedikit aja gitu. Botak lu gitu. Belum lagi tamparan, tendangan, itu kita rasain coy. Kalau sekarang kan nggak ada. Ya. Malah dilaporin gurunya kan gitu, bro. Dan banyak lulusan kita di sekolah gue itu, makanya gue bersyukur banget di sekolah Immanuel Medan. Kalau lu pada mau ke Medan, mau jadi betul-betul orang yang dididik dengan baik ke situ. Gue nggak mengatakan gue sukses, enggak. Tapi gue mendapatkan pengalaman dan ilmu disiplin, yang bagus, disiplin dari situ. Guru-gurunya dulu bagus banget. Nah, gue bukan promosi sekolah gue, enggak. Tapi lulusan kita tuh banyak yang udah jadi TNI, sudah jadi jenderal, malah alumni gue di situ ada yang udah jadi kepala BNN jenderal juga, brigjen. Nah, dia pensiun malah memfokuskan diri hidup dia itu mendedikasinya lagi ke sekolahnya gitu. Karena Medan itu dulu kota terdidik sebenarnya. Bahkan ya di USU itu kan universitas yang pilihan banget, dari Jawa pada ke situ semua, bro. Kedokterannya lebih jago. Nah, jadi fakultas kedokteran ternama dari dulu itu USU. Zaman gua ya. Lu bisa searching, tapi kayaknya jarang lah ada searching kayak gitu, dapat historinya dulu kan. Tapi teman-teman gua yang dulu senior gua juga di situ yang lulus dari USU jadi dokter. Terpakai men, ke luar negeri semua dipakai gitu. Nah, itu Medan. Makanya gua bisa mengatakan generasi gua yang saat itu tuh memang kita bandel banget. Ribut main fisik-fisik gitu, tawuran sering. Nah, tapi kita tuh tawuran ada alasan yang bagus gitu. Nggak melulu doyan perang-perang, enggak. Ya karena kita diganggu, kita wajar lah. Tapi kayaknya era-era 98 ke atas itu sampai 2000 pertengahan itu emang era-eranya tawuran ya. Betul, gitu kan memang. Semua kota di Indonesia. Nah, itu yang gue bilang tadi, yang dari awal Medan itu adalah negeri para ketua. Bukan satu suku di situ, semua yang merasa dirinya lama di Medan, merasa dia yang punya Medan. Ada orang Hokkien, ada kampung Madras, ada juga orang Batak, Melayu sebenarnya yang lebih lama di Medan tuh orang Melayu, bro. Gue harus mengakui itu. Dulu gue nggak terima gitu, tapi gue harus mengakui itu sekarang. Dan sama sih gue. Kenapa? Karena memang Delhi itu ada namanya Sultan Delhi. Gue udah tahu lah sejarahnya dari dulu. Tapi memang gue pengennya ya Medan kalau bisa kita milikin sama-sama lah, walaupun kita udah lama gitu. Meritokrasi lah, harus dijunjung tinggi meritokrasi kan, yang berbasis kompetensi, berbasis kualitas lah. Iya. Siapa yang bisa berprestasi, siapa yang berkualitas, dia yang dipakai lah. Karena yang gue rasain jangan pakai kolusi nepotisme lagi. Kan.
Medan itu kotanya unik dari segi logat, dari segi ide lah, itu terpakai semua. Banyak influencer sekarang pun malah beralih ke Jawa. Bingung gua. Mungkin karena mereka lingkungannya nggak mendukung kali di Medan, dia merasa Hidup, betul. dia merasa tersiksa, dia jadi kayak alien sendiri. Ya udahlah, kayaknya gue lebih diterima, perkembangan gue lebih diterima di Jawa. Akhirnya dia balik ke Jawa, dan itulah perantau-perantau yang bagus-bagus itu yang akhirnya yang tersisa yang tadi lu bilang, sisa-sisanya tinggal sisa-sisa kelas C, kelas D, kelas E gitu kan. Justru ini yang gue dapat ya selama gue di Medan setahun kemarin. Gue berhubungan banyak dengan klien dan manajemen agensi. Misalnya ada perusahaan mau KOL, Key Open Leader. Mereka ingin mempromosikan produknya, mengendorsement dia. Banyak kan adik-adikan gue itu, tim kreatif gue itu, talent lah. Talent gue itu yang gue arahin, yang mau dengerin gue itu dapat endorsement. Bagus ya. Dan berkelanjutan gitu loh. Gue pengennya begitu. Ada adik-adikan gue di situ, talent gue, baru dapat satu project udah sombong. Besok-besok gue ngajak lagi, dia naikin tarif. Gue bilang gini, Bro Joro, lu kalau ke Jawa, harga lu udah beda. Tapi lu di Medan, lu harus turunin. Gak banyak influencer Medan itu dihargain dengan harga mahal. Lu harus ada satu namanya insight. Statistik dari segi medsos lu harus bisa nunjukin. Jangan nyuntik. Ada orang sombong influencer, followernya 20.000. Dikiranya gue nggak bisa ngecek. Oh ini lu nyontek coy, gue bilang gitu. Coba cek lokasinya. Ada yang dari Jepang, ada dari ini. Mana ada dari Medan, gue bilang. Mau nipu gue gimana gitu. Organik. Bahasa Medan yang kau mau nipu aku, mau nyetel gitu. Nggak bisa coy, gue bilang gitu. Kan. Akhirnya dia dengerin gue, walaupun susah sekali gue kasih edukasi. Kalau di Jawa sama di Medan itu memang caranya harus berbeda pendekatannya, bro. Nggak bisa yang cara kita di Jawa halus, sabar, nggak bisa juga. Lu kalau misalnya misalnya ada adik-adik lu, tim talent lu belagu, kalau bahasa kita di Jawa ya, kok bisa marahin dia, lebih galak, lu nggak apa-apa gitu. Mereka menganggap biasa aja. Tapi kalau lu marahin dia dalam, kamu jangan gitu ya, nggak bisa, nggak. Mereka tuh nggak mau. Nggak mempan. Justru kalau kita yang lebih galak, mereka segan. Bahasa-bahasa kasar di Medan kepake. Nah gitu. Misalnya lo apa? Bang, gua nggak ini dah, nggak worth it, cuma dikasih limpul kayak gitu. Nah itulah makanya gue marah-marahin. Kalau di sana nggak kepake, udah syukur lah ada yang ini. Begitu satu sisi gini lagi bro yang gue dapat dari Medan ya. Selama gue di Jawa, yang namanya project itu sebagai portofolio kita. Di Medan itu kebanyakan ada project, dia nggak nyimpen barang buktinya apa gitu. Ini dibutuhin banget sama klien-klien sekarang gitu. Mau perusahaan mana dia harus lihat. Dia nggak akan lihat follower lagi berapa banyak. Lu udah berapa banyak kerjaan project. Seberapa cepat lu bikin konten yang bikin menarik dan interaksinya ada banyak, ada komentarnya ada berapa. Itu diperhitungkan dan itulah harganya. Gua setelah menunjukkan itu, yang organik itu misalnya ada interaksi gitu kan, gue bisa ngasih harga yang bagus gitu sama klien. Nah, sementara anak Medan itu udah sombong dengan follower. 20.000 buang follower gue harusnya 500.000 dapet banget ya. Sorry gue bahasa Medan. Itu nggak bisa jadi parameter kan? Nggak bisa jadi parameter untuk profesionalisme. Iya, konten. Dia pakai bahasa Medan kayak gitu kan sama gue. Gue maki lagi, kimakmu, sorry ya gue bilang. Bisa disensor ya kata-kata gue. Tapi memang Medan tuh biasa kata-kata itu. Kimakmu kau pikir nyari duit itu senak jidat kau, gue bilang. Kau nggak bisa ngerasain kan dimarahin klien, bilang. Ya. Kau nggak ke situ pikiran. Belum sampai di situ mereka ya. Nah, kau cuma fokus di konten yang kau bikin, tapi cara kita handling, gua ada di tengah lu gitu. Ini talent. Ini kita di
komunitasnya. Nah ini klien, lu kalau ke klien nggak kepake. Tapi kalau ada agensi misalnya kayak oil agency lah gitu kan, si talent ini ngasih tahu ke agensi inilah yang menjual dia gitu. Nggak bisa talent sendiri ngasih harga, nggak bisa. Lu harus nunjukin lu dari tim mana. Misalnya ada agensi ABC ini udah dipercaya lah di Jawa sana misalnya, udah punya talent banyak, influencer banyak, ya lu dihargain di situ. Tapi kalau lu sendiri nggak bisa nunjukin, hanya dengan modal follower, viewer, semua aja bisa nembak, bisa dengan cara cepat monetize dari segi sosial media apapun. Nah itulah pola pikir yang ada gue lihat di Medan ini bro, anak mudanya jauh beda sama kita yang di Jawa. Bukan karena menjelekkan mereka, tapi mereka nggak tahu edukasi seperti ini itu sebenarnya buat mereka. Gue kesana untuk menemenin mereka gitu. Mereka mau jadi karirnya itu jadi influencer, youtuber, streamer. Ya mereka udah sombong duluan dengan punya alat. Gue paling kesel tuh, ada influencer bermodal, oke? Dia beli drone, dia beli gimbal, kamera Sony Alpha gitu kan. Dalam hati gue ngapain gitu men, Android apa ya ini? Pokoknya jadul-jadul pun bisa diedit gitu loh, sebagus mungkin, yang stabilizernya juga bisa pakai software kan gitu kan. Lu nggak butuh itu gitu. Kalau cuman pamer-pamer lu influencer dengan alat banyak dan tim kreatif lu ada, bukan itu juga yang menjual. Ini kalau dilihat Denny Sumargo sama Deddy Corbuzier juga lu nggak ada apa-apanya kan? Diinjek-injek juga. Kalau cuma mau mamer alat-alat doang kan? Betul. Ada influencer yang di Medan yang couple ya, cowok cewek. Siapa tuh gue lupa namanya. Nah, mereka dipanggil kan ke Denny Sumargo. Deddy Corbuzier. Denny Sumargo. Couple dari mana? Dari Medan asli. Dari Medan. Mereka itu mungkin ada rencana merit. Tapi mereka udah lama banget menjadi influencer. Mereka itu ya kontennya memang konten meniru awalnya. Memang itulah algoritma kan. Mana yang lagi viral itulah kita bikin topiknya gitu loh. Biar mengejar insight yang bagus. Biar gampang dapat traffic. Betul, traffic digital itu yang kita incar. Tapi kita harus fokuskan diri juga dengan kualitas konten kita, ya, konsistensinya. Setuju, konsistensi. Kalau emang kita mau nge-branding produk orang ya branding aja, gak usah mamaku sakit abis status di story, lagi pacaran nih, lagi makan di sushi teh nih. Buat apa men? Nggak penting banget zaman sekarang iya. Kayak gitu. Itu mah zaman media sosial tahun 2007-2008 ya begitu, 2009. Storytelling lu ngapain gitu? Kalau emang buat profesionalisme lo bekerja di influencer, fokuskan itu. Kalau misalnya lo ya buat keseharian lo cerita-cerita nggak jelas, ada project udah di follow-nya lo, misalnya restoran nih, dia ngeliat lo ngupdate story kayak gitu, nyesel deh tuh pakai lo kemarin sebenarnya. Ada, gue dengar sendiri bro. Iya. Ada satu produk apa gitu ya, musik juga, ya kan? Medan Musik itu sayangannya Era Musika. Gue pernah jumpa. Mereka kecewa sama satu influencer yang gue bawa, yang gue branding. Kenapa? Dia ngeliat statusnya itu kayak anak-anak nggak jelas itu, maksudnya ini nggak cocok nih kalau kita mau lanjut. Walaupun dia interaksinya sama aktivitas pribadi diumbar-umbar di medsos gitu. Diumbar, ngata-ngatain lah. Betul. Dia satu story itu panjang dengan kata-kata aja, ngata-ngatain. Ya. Dan itu yang membuat rezeki lu lari dari segi digital. Gitu. Sebenarnya digital ini cuannya luar biasa, bro. Di mana-mana orang udah stalking gitu kan. YouTube apa segala macam, iklan masuk kenceng men sebenarnya kalau misalnya kita seriusin, tapi dengan catatan ya kualitas diri lah, kualitas channel lu, sosial media lu. Gua aja pun sebenarnya di medsos gue tuh ya tipe-tipe yang kayak anak-anak sekarang juga yang gue bilang tadi, gue suka galau, tapi memang buat gua
medsos gue kehidupan pribadi gue nggak ada kerjaan gue di situ, nggak ada. Gue cuma tes traffic gue di medsos. Misalnya gue bikin status ini berapa orang sih yang like, ya itu cuma tester aja, trial aja. Tapi gue nggak ada niatan namanya jadi influencer, nggak ada. Itu ngapain gue bisa jumpa sama pihak perusahaan besar gitu misalnya, gak usah sombong lah. Gue adalah satu sidang muncul lah, gue bisa sebut, gue bisa mendatangkan sponsor dari situ. Karena track record gue di Jawa sini, gue bisa nunjukin mereka dan udah tahu gue cara kerja gue. Nah itu mereka percaya sama gue. Nah gue bawa ini ke Medan, ada yang tawarin gue bro, seperti kayak Plosa atau Plosa yang buat pilek. Iya. Produk Sido Muncul ini ada kayak Fresh Care gitu-gitu. Nah mereka mau coba gue itu untuk megang produk mereka di Medan. Angkat tangan gue bilang, nggak mau, gue bilang gitu aja, pahit gue ngomong. Kenapa? Ampun Pak, Medan ini hancur, gue nggak bisa dapat tim yang bagus, gue bilang. SDM-nya tadi ya? Bukan SDM juga, kreatif, pintar-pintar. Iya maksudnya SDM itu kan hard skill ada, tapi kalau soft skill-nya buruk, attitude-nya buruk, itu kan SDM juga. Lebih ke attitude, betul ya, SDM bisa. Cuman gue ngerasa setahun gue di Medan kemarin, yang lebih mudah gue ajak kerjasama adalah kota yang di luar Medan. Malah yang lebih dekat, kota Siantar, Tebing Tinggi. Gue bisa. Gue telepon adik-adiknya itu datang men ke Medan men. Lebih punya attitude ya? Medan, dari Amplas rumah gue misalnya, ke Padang Bulan cuma butuh 30 menit. Nggak datang. Gue udah kongkosin, udah kasih bensin. Bang, bisul gue pecah. Apa? Alasannya nggak mungkin gitu. Yang konyol-konyol gitu. Nenek gue melahirkan gitu. Nenek gue melahirkan bang. Nenek lo melahirkan berarti lo punya bapak baru gitu, kalau laki gitu kan. Kesel memang, cuman ya, emang ini adanya. Gue padanya gitu loh. Gue udah banyak teman gue influencer yang kenal gue di belakang. Di belakang, gue orangnya main di belakang layar gue. Gue ada event ya, kayak produser sutradara lah ya. Betul. Ya. Ada pensi, ada konser. Gue di belakang, gue lebih suka di situ. Gue mau pamer muka gue, nggak usah gitu. Gue lihat anak-anak gue, adik-adian lah kalau bahasanya kan, berhasil talent gue udah bangga. Itu udah bayaran buat gue Ben. Walaupun gue tetap melihat dari segi cuannya juga kan, ada operasional. Gue sini sekarang di umur gue yang sekarang ini hampir 40 ini bro, gue lebih banyak sharing ilmu ya, free 40 apa? Gue kan 39, ntar lagi 40. Oke. Udah tua gue kan. Ya. Dan gue tipe yang sharing lah, nggak pelit ilmu. Tapi rata-rata orang yang melihat gue itu sepele banget. Lu sombong banget sih, so pintar sih. Ya emang gue pintar, gue S2. Gue pernah ngomong gitu. Yang di Jakarta gue nggak bisa ngomong gitu, gue di Medan pahit aja. Iya, gue ngeliat influencer follower 15.000, sombong. Gue beli aja follower. Berapa sih follower 15.000? Sekitar nggak nyampe sejuta gue bilang. Yang organik lah misalnya. Beli aja follower, mampus loh. Mau bilang apa? Follower gue 20.000 sekarang. Diam dia. Dipikirin kan harga follower itu juga bisa lebih sukses. Enggak men. Dan gue ngeliat ada juga influencer yang baru mulai, dia sok ngatur gitu loh. Berkata ya lu harus bisa kerjasama dengan tim lo, bukan lu yang nyuruh mereka. Itu mereka manusia bukan robot. Iya dong. Teamwork, bukan jadi bos. Bukan ngebosi lu di situ. Lu butuh mereka biar konten lu bagus. Kasih mereka inilah kesempatan. Begini cara syutingnya. Namanya konten itu kan ada timeline ceritanya kan. Iya. Story-nya apa. Jadi lu ada persiapan. Kalau nggak ada persiapan kayak gini lah. Influencer di Medan tuh mendadakers gitu lah. Mereka itu nggak ada bikin persiapan. konten nggak ada persiapan. Nggak ada planning. Jelek men kontennya men. Ada yang bikin konten di tengah kota lucu-lucuan, padahal nggak lucu. Tapi setiap gue bikin konten yang gue arahin ada gini deh, gue tuh pasti survei dulu. Misalnya nih konten sekarang kayak kemarin ada Vina yang dibunuh, lu nyangkutin Vina aja traffic pun naik gitu.
Ferdi Sambo lah, anggaplah paling dekat kasusnya. Lu sebut Sambo aja, naik traffic lu men. Itu nggak bohong, itu ada. Kenapa? Gua di server gue itu ada ngebaca namanya hashtag trending. Setiap orang bikin posting itu ada hashtag-hashtagnya kan ditampilin. Tujuannya kan biar viral. Nah, memang betul itu tujuannya buat viral. Itulah yang meranking konten apa yang lagi viral. Nah, itu dunia digital marketing di sosial medianya gitu. Mau di YouTube, mau di Instagram, mau pakai hashtag, itu mencerminkan konten lo tuh harus konsisten lah dengan hashtag itu. Kalau misalnya lu bikin konten stand up, tapi lu hashtag lu misalnya ini nasi goreng, pemilu, lagi viral-viral nggak masuk juga gitu loh. Orang nge-skip. Iya. Masuk Pilkada gitu, tapi padahal stand up gitu ya. Lu stand up. Apalagi di Medan tuh ya, banyak stand up komedi itu nggak di Jakarta ini juga di Jawa. Kenapa? Gue bisa bilang gitu. Mereka namanya stand up comedy itu kan seni men. Gue menghargai orang seni. Kayak Ilham Abai kemarin, Bang Ilham. Gue berani bayar dia mahal. Kenapa? Itu seni men. Dia stand up itu bisa menghindari namanya politik. Bisa menghindari, pokoknya jangan dicampur dengan politik lah sama pejabat atau partai, ormas. Gak boleh. Gak laku gitu loh di sana. Tapi di Medan itu ngerasa bisa gitu memasukkan hal itu. Jadi hancur gitu. Maksudnya yang lagi trending juga, pejabat yang lagi trending atau cuma pejabat yang out of nowhere terus lagi dipuji-puji atau dijelek-jelekin atau apa, memuji atau menjelek-jelekan atau apa? Kalau di stand up itu kan sebenarnya gue kan cukup main juga di stand up comedy. Mereka kan ngerosting, ibarat kata roasting ya. Ada hal-hal poin-poin yang mau disampaikan. Sebenarnya kan stand up itu adalah keresahan diri sendiri yang mau disampaikan ke orang, dan orang lain senang, yang bikin itu lucu apa gitu hal itu. Tapi kalau lu bawa ini dengan pribadinya pejabat, pribadinya partai, kalau lu manis mainnya bisa lucu. Tapi kalau terlalu terbawa-bawa dengan brandingnya, misalnya partai A disebut gitu, hancur karir lu gitu di situ. Oh iya. Ya maksudnya harusnya mainnya main-main sindir-sindir halus aja. No mention gitu kan. Kayak misalkan ya kemarin misalkan apa ya? Misalkan ada yang kejeblos got gitu, misalkan contoh aja nih ya. Misalkan Bobi Nasution kejeblos got gitu misalkan gitu ya. Terus ya yang penting kan saya nggak kejeblos got ya. Wah, kakak. Jadi tapi orang tahu maksudnya siapa tapi tanpa nyebut orang misalnya. Itu kan cara sarkasme kan. Dan itu pernah kejadian, dan itu di timnya Bang Ilham Abai kalau nggak salah. Mereka ngerosting Gibran. Ada di YouTube-nya ada. Bisa searching lah. Mereka itu memang kalau di Medan itu lucu banget. Tapi kita nggak harus, yang kita roasting itu harus kita tahu dulu. Lu briefing nih gitu loh. Lu survei nih, yang lu briefing siapa? Baperan kah? Anak siapa dulu kah? Kan gitu kan. Mereka enggak, itulah Medan nih uniknya bro. Mereka menganggap semua manusia itu sama. Orang Medan. Kayak lu bilang tadi, lu ke Medan nih. Mereka membanggakan diri di Medan ini. Enggak. Mereka menyamakan diri lu tuh, lu orang Medan. Lu harus ikut Medan gitu. Itulah Medan. Jelek banget pokoknya intinya pola pikir mereka, tapi itulah mudah-mudahan berubah kan gitu. Mereka menyamakan semuanya di Medan itu, dan semakin lama orang di Medan itu mereka merasa bangga banget. Pokoknya gue orang paling sukses di Medan. Enggak. Dulu oke lah, banyak yang mengatakan memang sih ada periodenya. Dulu orang Chinese lah dibilang di situ yang paling sukses. Nah sekarang ada lagi orang Aceh. Sekarang lu kalau ke Medan men, kopi Aceh itu udah berjejer. Itu kopi-nya emang pengusaha dari Aceh atau? Betul, dari Aceh. Bahkan dekat rumah gue itu di Menteng ya. Mereka itu nyewa lapak sebenarnya, dibikin kopi Aceh. Sekarang dalam waktu setahun kalau nggak salah, mereka itu udah punya tanahnya yang mereka sewa ini. Hanya untuk bikin warkop. Luas, tenda, cukup. Kenapa? Orang Medan itu yang banyak istilah kata sewa batu. Mereka nongkrong.
Cuman modal es teh manis seharian bisa nongkrong gitu. Yang penting ada modalnya wifi. Itu Medan. Tapi mungkin tempat lain iya. Tapi ya, yang gue lihat di Medan ini seperti itu. Makanya banyak sekarang itu yang banyak berubah lah kebiasaan-kebiasaan Medan. Dari pola kulinernya pun udah beda. Pola apa? Kuliner. Dulu orang sukanya makan sate Padang gitu misalnya. Nah, sekarang enggak, ada bolu-boluan, ada kue manis. Dan rata-rata memang di Medan itu doyan kulinernya yang pedas-pedas. Kalau yang manis ya mungkin ada, tapi nggak terlalu banyak. Itulah survei-survei yang gue bisa tahu, karena gue banyak kan nge-branding perusahaan restoran. Gue sempat survei hal itu juga, bro. Banyak lah, dari segi pensi juga, artis, penyanyi. Gue pernah bawain penyanyi ini sampai dapat rekaman, gitu. Nggak 1-2 orang, banyak. Akhirnya mereka percaya ke gue ya, lu jangan sebut gue nggak mau gitu. Gue selalu bilang ke adik-adik ini, lu sukses jangan cari gue lagi. Lu kalau bisa gue lepas ya udah mandiri aja. Saran-saran gue misalnya konten lu harus begini-begini, ya udah itu cukup buat gue aja. Gue cuma sharing, itu free buat lu bilang. Iya, gue orangnya tipe gitu bro, nggak minta duit apa sih. Tapi kalau dia udah sukses, gue suka. Berarti apa yang gue pelajari di Jakarta sana, di Jawa ini, bisa gue terapkan di Medan, apa di Sumatera Utara lah, bahkan kalau bisa sampai Aceh. Ada di event gue di Aceh, pernah dulu ada di Kota Langsa, itu kolam berenang mau bikin event pensi lah gitu. Nah, tau lah Langsa ini kan kota yang Serabi Mekah itu apa namanya, yang intinya Langsa tuh sebenarnya udah nggak terlalu jauh dari kebun sawit keluarga gue. Oh iya? Saya kan sebelum Langsa kan Kuala Simpang kan? Iya. Habis Kuala Simpang baru Langsa kan kalau secara kabupaten ya? Sejarahnya pun mengatakan Langsa itu kota administrasinya, nggak terlalu banyak cerita peperangan gitu, nggak. Itu. Tapi sebenarnya Langsa itu unik sekarang, bro. Mereka dari sisi apa ya, adat istiadatnya itu kalau gue bilang ya kayak Aceh banget lah. Yang namanya kita agama mayoritas ketat di situ gitu. Tapi ya tapi kalau karena kita, kan kalau Aceh kan peraturan agama Islam kan sebagai jadi peraturan provinsi kan, udah jadi perda kan di sana. Betul, dan itu namanya juga dari dulu. NAD kan, Nangroe Oh, Aceh Darussalam. Mereka tuh udah kota istimewa kayak Jogja, DIY gitu kan. Iya. Jakarta udah nggak bisa lagi bilang ibu kota DKI kan. Tapi dia masih ke Jakarta nanti kalau IKN benar-benar jadi ibu kota, Jakarta tetap jadi daerah khusus, jadi DKJ nanti, daerah Iya, khusus Jakarta. Memang ada khusus itu. Nah, gitu. Ada gelarnya. Nah, itu. Karena udah terlanjur jadi daerah khusus. Panjang memang, kalau cerita-cerita ini seru bro. Ya bisa kita bikin, kalau nanti bisa ketemu lagi ya bisa bikin part 2, part 3 gitu kan ya. Bisa. Karena perkembangan dinamikanya juga kan pasti bergerak terus kan, berubah-berubah terus, ada aja yang baru kan, Iya. update yang baru. Tapi memang gue lebih fokus di traffic digital aja. Kalau dari segi pendidikan hal lain, IT lah, gue lebih suka sharing itu di IT. Lu mau bikin networking, ayo, lu kan bisa juga IT misalnya bikin program, basis coding juga bisa lu kan ya kan gitu. Siapa tahu ada nanti seminar-seminar gue bisa panggil, atau kita bisa kerjasama, kolaborasi gitu. Sekarang yang kita cari di zaman ini ya itu kolaborasi. Lu jangan main sendiri. Introvert itu nggak bisa lu. Ketinggalan jauh lu kalau di jalan santai, yang lain udah pada berlari gitu. Nah cuman oke lah kalau digital ya oke lah. Ini maksudnya orang bisa improve dalam waktu yang singkat lah gitu. Yang penting dia mau berkembang, mau memperbaiki dan mau meningkatkan diri gitu kan. Nah cuman kan gue juga sebenarnya gue agak penasaran nih sama Medan ini sebenarnya sekarang kayak gimana sih gitu ya. Mungkin Indonesia secara keseluruhan kan memang kalau banyak pakar bilang, banyak pakar pengamat bilang kita tuh udah nggak mungkin lagi jadi negara yang maju di bidang manufaktur gitu ya. Nah cuma tapi kan apalagi Bang Andre ini kan dulu juga pernah kerja di manufaktur ya, walaupun Betul, manufaktur pabrik. yang
bukan yang corporate, big corporate, tapi kan manufaktur lah. Jadi tahulah gambaran manufaktur seperti apa kan gitu. Betul. Kan. Nah, cuman kayaknya oke lah kalau Surabaya itu kan terkenal, kayaknya dari dulu terkenal manufaktur juga ya Surabaya. Maksudnya kan biasanya kan Medan ini kan dulu zaman dulu tuh sering disandingkan persaingannya dengan Surabaya gitu. Tapi gua nggak tahu sekarang tuh Medan itu masih bersaing atau dia sebenarnya udah kalah jauh sama kota-kota lain, bahkan mungkin nggak cuma Surabaya tapi kalah dengan I don't know like Semarang maybe, atau udah kalah dengan Balikpapan mungkin, nggak tahu juga kan gue ya. Iya. Oke lah kalau Balikpapan kan terlalu ngandelin sumber daya alam tuh, batu bara, minyak gitu ya. Iya. Cuman tuh kota maju juga, gue sih belum pernah lihat ya. Cuman Balikpapan, Kutai Kartanegara kan juga maju. Makassar juga maju karena ada orang-orang besarnya juga yang membesarkan di sana kayak Yusuf Kala gitu kan. Makassar itu kan jadi berkembang karena ada tokoh-tokoh besar yang mencoba menggenjot itu semua kan. Nah kalau Medan tuh gimana sejauh ini bro? Yang lu lihat dari, ya bolehlah beberapa versi, mungkin versi dari tahun 2000-an awal, terus yang sampai yang sekarang gitu. Karena gue ngelihat kayaknya yang diandalkan Medan selama ini ya cuman makanan aja gitu. Selama ini makanan, kuliner. Kadang gue pengen nih pernah ngajak temen gue namanya Herman, dia juga pernah podcast juga bareng gue kan baru-baru ini. Gue tuh selalu kalau ayo dong man ke Medan yuk, gue temenin ke Danau Toba, Medan segala macam. Dia tuh nggak pernah mau, Ya. karena kayaknya maksudnya daya jualnya ke orang di luar orang Batak, di luar orang Medan atau di luar orang Sumatera itu kayaknya masih kurang gigit. Tapi mereka tahu oh ya Medan makanannya enak, tapi katanya mahal gitu. Ada aja alasannya gitu ya. Nah itu pun kuliner pun kadang-kadang mereka kayak gue selalu membela Medan kalau soal duren. Gue bilang buat apa duren? Gue nggak tahu ya duren Thailand tuh enak atau masih tetap lebih enak Medan. Nah, tapi feeling gue kayaknya harusnya masih tetap enak ya, lebih enak Medan, cuman nggak besar aja. Tapi kan besar belum tentu enak kan gitu ya. Cuman itu kuliner. Nah, cuman manufaktur gimana nih gitu kan? Oke lah manufaktur mungkin kalah. Cuman apa nih yang bisa Medan bisa bangkit tuh di mana gitu? Di sisi mana? Atau kita juga cuman kita pernah cerita ya. Tapi ya nanti lu boleh cerita lagi. Mungkin gue akan coba menanyakan lagi yang gue juga mungkin udah tahu sebagian besar jawabannya. Cuman kita coba flashback lagi. Sebenarnya kita tuh kalau orang Indonesia pada umumnya lah ya, kalau pengen memajukan Medan itu sebenarnya ada harapan nggak sih gitu, atau bisa nggak sih jadi sukses di sana, atau sebenarnya di sana ekonominya masih nggak jelas gitu, ini masih linglung mau kemana gitu, ke kanan enggak, ke kiri juga enggak. Nah itu gimana? Oke. Ya apa terserah lah, lu mulai dari mana boleh. Gue mulai dari kata-kata yang tadi, dari sisi lupa lagi pertanyaannya apa ya. Intinya gini, kota Medan bro, lu harus mengakui, dan gue juga harus mengakui, orang sukses di Jawa lah, lu harus ngerasain Medan. Mental lu tuh harus dibentuk, itu harus di Medan dulu. Itu kata-kata teman gue di sana yang udah di Jawa sana. Lu mau bisnis nih, mau sukses di manapun, lu ke Medan dulu, coba aja lu bikin CV di situ lo, kalau nggak ribut lo. Mental lu harus dididik di situ, ditempah di situ bro. Itu gue nggak belain Medan, tapi memang betul. Selama ini gue rasa di Medan setahun kemarin. Sebenarnya 20 tahun lalu gue udah tahu lah tipe-tipe Medan. Gue juga parah banget dulu orang Medan, suka nyetel orang juga gitu.